selesai semua. Ketemu lagi di pembahasan kita dengan tema untuk minggu ini adalah Respect God Name, Hukum Taurat ketiga. Pembahasan diambil dari Keluaran 20 ya, ayat 7. Tujuan pembelajaran kita adalah mengerti bahwa kita harus menghormati nama Allah. Yang kedua, mengerti bahwa melalui firman dan karyanya kita dapat mengenal Allah. Dan yang ketiga, kita mau menghormati nama Allah, firman-Nya, dan karyanya dalam beribadah dan kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita mulai Lause. Hai Lause. Aduh, sorry ya saya telat. Keenakan nonton Netflix jadi lupa waktu deh. Gak apa-apa Lause. Netflixnya ada drakor atau drakor nih? Drakor lah Lause. Drama Hollywood. Tahu gak? Di drakor banyak yang suka menyebut nama Tuhan loh. Kalau kaget pasti bilangnya, oh my God. Kalau lagi gemes bilangnya, Jesus Christ, why don't you do that? Ya, itu tuh. Aku sering denger tuh. Apakah itu contoh menyebut nama Tuhan dengan sia-sia? Bener nggak sih? Aduh Lause, nggak usah drakor ya. Coba, kadang-kadang ya kita sehari-hari aja juga bilang, oh Allah. Nah, itu gimana ya Lause ya? Ya, seringkali seperti latah gitu ya, kayak udah otomatis terucap gitu. Nah, coba saya bacakan dulu hukum ketiga dari 10 hukum Taurat ya. Dari Keluaran pasal 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, ini apa artinya ya? Dan apa saja yang termasuk kategori menyebut nama Tuhan itu dengan sembarangan. Atau dalam terjemahan lama disebutkan dengan sia-sia gitu ya, berarti nggak sebenarnya, atau kosong, atau asal gitu ya, atau sembrono. Nah, sering tadi Lause katakan kita dengar orang yang kaget itu langsung latah gitu ya, oh my God, Jesus Christ gitu. Nah, menurut saya ini satu kebiasaan yang buruk ya, yang harus dibuang gitu ya. Jadi jangan dipelihara. Kenapa? Karena nama Allah itu melekat pada atribut atau sifat-sifat Allah ya. Sebagai Allah yang suci, Allah yang kudus. Namanya tuh nama di atas segala nama gitu ya. Nama yang berkuasa. Jadi harusnya nama Allah yang maha tinggi itu tidak dijadikan semacam lelucon gitu ya, atau guyonan. Jadi kita sungguh-sungguh harus menghormati nama Allah, bahkan menyembah Dia dengan takut dan gentar, karena nama Allah itu suatu kehormatan. Itu ya, Lause. Oh, gitu ya Lause. Memang kadang penggunaan bahasa kita harus mulai dibiasakan dengan sopan ya. Masa menyebut nama Tuhan buat sesuatu yang nggak penting, sia-sia, ya nggak sopan gitu ya kayaknya ya. Nah, sekarang ini ada ungkapan yang sering banget kita gunakan. Kalau di akhir percakapan, atau lagi kalau pas bingung mau ngomong apa, kadang-kadang juga pas kita nulis di WA, kita suka banget tuh pakai kata GBU, God bless you. Itu gimana ya? Oh, boleh kali ya Lause kalau God bless you, kan artinya bener ya kayaknya ya. Nah, itu dia. Artinya sih benar. Tapi kadang kita mengucapkan God bless you karena kebiasaan aja. Seperti tadi Lause Indri bilang. Kalau pas mati gaya di depan orang, gak tahu mau ngomong apa, ya bilang aja God bless you supaya aman. Ya, Lause, sesuatu yang kita katakan dengan rutin ya, kadang-kadang kita itu sudah nggak menyadari gitu ya maknanya, jadi kayak asal gitu ya, asal kita ungkapkan tapi kita tidak menghayati lagi gitu. Nah, mengucapkan God bless you itu sebetulnya menurut saya sangat bagus ya. Saya pribadi juga sering melakukannya, terutama waktu memberi ucapan-ucapan selamat atau menutup pembicaraan dalam telepon gitu ya. Tapi yang penting kita
harus benar-benar melakukannya dengan tulus gitu ya, dari dalam hati kita, bukan sekedar lata atau asal gitu ya. Dan yang penting lagi kita benar-benar mendoakan agar Tuhan memberkati orang itu. Nah, sekarang kita tahu kan bahwa kita nggak boleh menyebut nama Allah dengan sia-sia seperti itu ya. Terus kira-kira ya nama Allah bisa digunakan atau disebut buat apa saja ya Rose? Yang pasti buat penginjilan boleh kali ya. Terus kalau kita berceritakan tentang kasih Allah yang begitu besar dan bagaimana anugerah keselamatan dalam Tuhan Yesus juga mungkin boleh kali ya Rose ya. Iya, kalau dalam penginjilan pasti boleh. Malah harus menyebut nama Allah. Juga kalau kita sedang mengagumi karya ciptaan Tuhan, pemandangan yang indah, contohnya gunung yang menakjubkan, kita juga bisa memuji Tuhan, menyebut Tuhan namanya dengan kudus. Juga pas ngajar sedikit, pasti boleh dong menyebut nama Allah. Nah, Lose, apakah untuk penyebutan nama Allah yang kudus itu, kita harus lebih dulu mengenal Allah melalui firman-Nya dan ciptaannya? Nah, mengenal Allah memang secara umum, kita bisa mengenal Allah secara umum tuh melalui ciptaannya ya. Karena alam ciptaan ini semuanya menceritakan kebesaran dan kedahsyatan Allah itu. Manusia tuh diciptakan memiliki satu kerinduan alamiah ya, yaitu inborn desire, yaitu satu kerinduan untuk mengenal Allah. Dan manusia diciptakan sebagai makhluk spiritual. Ini yang membedakan manusia dengan binatang. Binatang nggak pernah berpikir hal-hal yang bersifat spiritual. Hidupnya hanya mengikuti instingnya saja sebagai binatang. Tetapi manusia berbeda. Manusia bisa berpikir waktu menyaksikan gunung meletus, ya, banjir, tanah longsor, atau tsunami. Hanya manusia yang menyaksikan semua kejadian alam itu, kemudian dihubungkan dengan satu kuasa yang lebih besar dari manusia, yaitu Allah. Nah, binatang tidak diberi kemampuan spiritual ini. Binatang tidak pernah berpikir, kalau mati terus kemana gitu ya, tujuan hidupnya apa gitu ya, emang gua pikirin gitu ya. Nah, tapi mengenal Allah secara umum melalui ciptaan itu nggak cukup ya, kadang-kadang nggak tepat, bahkan bisa ngawur gitu ya. Karena melihat batu besar, melihat pohon beringin, melihat laut, melihat gunung gitu, terus dikasih sesajen, disembah-sembah gitu ya. Nah, tapi syukurlah melalui firman Tuhan, melalui Alkitab, melalui pribadi Yesus Kristus, kita bisa mengenal secara utuh ya, karena kita bisa mengenal Allah secara khusus di dalam Yesus Kristus gitu ya, sehingga kita bisa mengenal dengan tepat, dengan benar, karena Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya pada kita gitu kan. Kalau kita kan kemampuan kita terbatas ya, kita mau mengenal Allah yang tidak terbatas gitu. Jadi harus Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita manusia. Syukurlah ya lose-lose kita diberi Alkitab, kita bisa mengenal Allah dengan benar. Iya, benar Lose. Tak kenal maka tak sayang. Nah, untuk mengenal Allah selain dari membaca firman Allah, dari mana lagi ya kita bisa mengenal Allah? Dari ciptaannya yang begitu menakjubkan. Semut aja ternyata anatominya sangat complicated, apalagi manusia. Tuhan yang menciptakan. Nah, dari ruang angkasa juga bisa tuh. Ruang angkasa kan begitu besar, begitu luas, tak terhingga. Wah, kalau membayangkan itu, aduh, rasanya saya kecil banget di hadapan Allah yang begitu besar. Lagi Lause, yang jelas dalam pemeliharaannya ya buat hidup kita. Nah, kita juga bisa mengenal Allah. Nah, sebenarnya dalam hukum ketiga ini Allah tuh melarang kita
memakai nama Allah itu sebagai penguat atau penjamin gitu ya, suatu janji. Atau anak-anak seringkali juga swear gitu ya, sumpah gitu. Demi Tuhan, aku nggak melakukan gitu. Padahal dia melakukan gitu. Jadi dia berani mencatut gitu nama Allah. Atau nama Allah itu dijadikan satu garansi gitu loh. Dari janji-janji gombal gitu. Nah, ini dosa ini sangat serius ya. Tuhan sangat tidak suka, Tuhan membenci. Karena mencatut nama Allah yang kudus, dijadikan backingan gitu ya, backingan janji-janji kita yang palsu. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Nah, gimana sih kita menerapkan menghormati Allah gitu ya secara konkretnya gitu ya. Allah ingin supaya kita hidup jujur. Jadi jika ya katakan ya gitu ya. Jika tidak katakan tidak. Jadi tidak perlu kita mencatut nama Allah itu untuk meyakinkan orang lain gitu. Kalau hidup kita, kalau ia bilang ya, tidak bilang tidak perlu kita bersumpah gitu ya demi nama Tuhan. Nah, di dalam 2 Korintus 3 ayat 3 dikatakan bahwa hidup orang percaya itu ibarat surat Kristus. Jadi ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Ketika orang melihat kelakuan kita, tutur kata kita, orang bisa merasakan gitu ya kehadiran kita, dan mereka bisa membaca dan mengenal Kristus melalui diri kita. Nah, sekarang kita makin tahu ya Lause ya. Sebenarnya bukan cuma kita nggak boleh ngomong oh my God atau menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, tapi kita pun juga harus mengenal Tuhan, dan kita pun juga benar-benar kalau kita mengenal Tuhan berarti kita punya rasa hormat dalam hati kita sehingga kita nggak sembarangan mengucap. Wah, seru juga pembicaraan kita hari ini. Demikian pembahasan kita. Sampai berjumpa lagi di podcast yang akan datang. Sampai jumpa, Lase.